Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan salawat dan majelis kita pada kesempatan berbahagia ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 di dalam babus sabr. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Suatu hari baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah kuburan dan beliau menemukan seorang perempuan sedang menangis. Jadi Nabi SAW lewat pin kubur, ndaidda seorang sahabiyah sedang menangis. Disebutkan bahwa sahabiyah nenek berukna lalu kehilangan anakna masih beci, sobi. Faqala, melihat kondisi yang demikian, melihat seorang perempuan yang sedang menangis, baru saja ditinggal oleh anaknya tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada perempuan ini. Beliau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Faqala, beliau bersabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau wahai perempuan, wasbiri, dan bersabarlah. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Yakinilah bahwasanya segala sesuatu itu berjalan berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matena anak penene adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Oleh sebab itu bertakwalah engkau, wasbiri, dan bersabar. Deka nasihatin dengan nina nangis pin kubur, nangis anak nabruk na mati. Takwa timpa Allah dan sabar. Karena terlalu sedih
dengan nina nenek ya na boleh na ngontrolek na. Dan dia juga tidak mengetahui bahwasanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin na gita iya dengan nirukat nono saking sedihna. Akhirnya dia menjawab, faqalat ilaika anni. Dia menjawab, ilaika anni. Jauh-jauh lekan aku. Atau tinggalkan aku. Itok. Ya na peduli ya ijak ngaraos no pokona itok. Fa innaka lam tusab bi musibati. Sesungguhnya engkau ini tidak ditimpakan musibah seperti musibah yang menimpaku ini. Ya petuang rasana teduk itok. Maka kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan nina nenek. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Entuang anda dengan nenek dalam keadaan yang sangat sedih, maka beliau pun pergi berlalu dan beliau meninggalkan perempuan ini dalam keadaan dia melampiaskan kesedihannya, nangis dalam atas kubur anak. Dikatakan oleh perawi hadis walam ta'rifhu, dia tidak mengetahui bahwasanya yang berkata itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah na redang gitu, wah lah ya nangis kah? Maksudnya wah buruk-buruk na hilang lah. Rasa sakitna. Faqila laha, maka diberitahukanlah kepada perempuan ini. Badaklah si baturna dengan nina nenek atau keluarga na mungkin. Innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Entuang peke dengan ibru irukat ittaqillah wasbiri nono adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pura pe nono entuang peke. Ida nono adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini nyesel. Fa'atat, maka dia pun menyesal dan dia pun ingin pergi ke rumah Nabi SAW. Maka dia pun pergi ke rumah Nabi SAW. Fa'atat baban Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menuju di hadapan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Dan dia tidak menemukan di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang penjaga. Lalu timpak balik Nabi SAW, yakna Daid penjaga pin lawang Nabi SAW. Padahal Nabi SAW adalah seorang presiden istilahnya. Lagu yakna ajudan kah? Namun kelas bupati doang arah penjagana. Lagu Nabi SAW kelas presiden umat Islam. Yakna jaga balik lawang dah kan jaga balen dah. Di sini ada faedah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh pensyarah hadis annahu la yanbaghi lil insani mas'uli an hawaijil muslimin ay yaj'ala ala baitihi bawaban yamna'un nasa idza kana an-nasu yahtajuna ilaihi. Di sini ada faedah bahwasanya seorang yang memang dia adalah mas'ul, orang perlu sama dia dengan perlu pinia dengan nenek, seharusnya ya nula jaga balena. Lamun dengan perlu misalnya dengan apalah dengan bilang jelo orang doang keperluan dengan timpa ia, tidak seharusnya dia memiliki penjaga. Jadi rumahnya itu harus senantiasa terbuka umum. Jika seorang senantiasa memerlukan dia dari kalangan kaum muslimin. Marak baginda Nabi SAW no ya narak jaga iya karena sahabat no kan perlu bilang saat perlu timpa Nabi SAW. Akhirnya lawang Nabi SAW no ya narak penjaga na. Nah, setelah dia bertemu dengan Nabi SAW, dia pun minta maaf. Badaitlah ya barang Nabi SAW.
minta maaf ya Rasulullah. Faqalat lam a'rifka. Itoang epe tongonek no. Mohon maaf ya Rasulullah, ya aku tuang epe no. Naka dengan ini. Faqala, kemudian Nabi SAW menasihatkan lagi. Pin kubur dan ngembang nasihat Nabi SAW. Malik ida ngembang nasihat pin balen dan ini jangan datang dengan inane. Apa deka? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ada pada pukulan pertama. Ingarnin sabar nono adalah jangan teburuk-buruk ngalamin ya musibah no. Lamun suwe aja ya nangarnin sabar. Ya empok na lamun berburu-buru na mati anak terus sorak atau protes setimpa Allah Subhanahu wa taala. Ngamuk kita. Kumbe nampok na mati anakku ya Allah teka. Engkangan ku anakku nene. Protes setimpa Allah Subhanahu wa taala. Protes itu tempat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terus wahna nyet ngetono, bro tang geto, oh aku sabar wah. Lagu pertama aja protes kita. Nah, nono ya ngarnin sabar. Jadi dekat Nabi SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ngarnin sabar nono adalah buru-buru ta, entahan ta le ta buru-buru na sakit no. Buru-buru kejadian pada pukulan pertama atau tamparan pertama itu yang dinamakan sabar. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan tabaqi ala sabiyil laha, bahwa perempuan ini menangis ya karena dia baru saja kehilangan anak yang sangat dicintainya, meninggal. Jadi dalam hadis ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, nganjurang atau nyuruh italah ante tasabar. Ta yakin bahwasanya ketentuan Allah nono paling bagus timpa ita. Yang pok ta harus tasabar lamun ta tertimpa musibah. Anak ta ke mati atau inanta ke mati, amanta mati. Pertama kali kita ngalamin itu harus sabar. Sebagaimana di dalam hadis ini. Wa fi hadzal hadisi iddatu fawaidi. Di dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Kita bawakan di dalam Nuzhatul Muttaqin dikatakan, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama yaitu anna adamas sabri yunafit taqwa, bahwasanya hilangnya kesabaran itu ya akan berdampak kepada hilangnya ketakwaan. Lamun hilang sabar ta hilang takwaan ta. Artinya lamun hilang sabar ta jangan berukta tertimpa musibah terus meronta-ronta atau mengeluh, berkeluh kesah sampai sedang kelambinta ngaruh merotes Allah Subhanahu wa taala. Hilang kesabaran ta, hilang juga ketakwaan ta timpa Allah Subhanahu wa taala. Yang po ada Nabi SAW dalam hadis ini disandingkan, apa bahasa tersandingkannya, disatukan antara ketakwaan, disandingkan antara ketakwaan dan kesabaran. Artinya bahwa ketakwaan itu bererat kaitannya dengan kesabaran. Sai ke antara takwa lek sabarno. Lamun hilang sabar, hilang takwa. Gitu. Yang puna bahaya ita lamun ta sabarno. Inara sabar ta jadi hidup, jadi manusia. Ini nakanggo. Harus tersabar ketika kita ditimpa musibah. Kemudian faedah berikutnya, as-sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibuh ma kana 'inda mufaja'atil musibah. Sabar ingarnin sabar nono adalah saat
pertama kali no beruk na angat musibah no beruk na lalo baitin ita anak tano nono ngarnin sabar lamuna suwe-suwe ya na ngarnin sabar jadi entah bau lek tanahan lek ta beruk na sakit no beruk na terjadi musibah no nono ngarnin sabar apa katanya bi khilafi ma ba'da zalika fa innahu 'alal ayyami yunsa karena lamun wahsuwe ja kan berlalunya waktu berjalan waktu begitu lupa ita timpa musibah nu ya na terlalu sakit lalu kan lamun suwe-suwe ja kan bru na no itu nu langan tenahan lek ta itu nu langan sakit lalu nah lamun nangis dia na kumbe-kumbe lagu lamun ngerak lalu ja marah di dalam hadis ini sampai-sampai mengeluh lamun nangis sedih ja kan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam nangis sih dah bea empunda mati ngumbak dah yakna jakana yakna no yakna teratur wah yakna no nangis dia Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu ngarnin itene ini larang itu no adalah meratap sampai-sampai ya Allah kumbi nampu pe bait anakku nah nenek iya nak kanggu lamun nenek ja ina sabar tar nah karena marangkati bro ngarnin sabar nono adalah pertama kali ta nimpa iya lagu lamun nawaswe ja kan semakin hilang ya kan hilang ya lupa ta ya lupa tapi kadang-kadang amantal lamun nawaswe lalu ja kan lamun nawa mati kadang-kadang lupa itu doa yang ya insyaallah betul ya oleh sebab itu yang dinamakan sabar itu adalah pada pertama kali seorang itu ditimpakan musibah kepada dia. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tawadhu'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahil. Di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang ketawaduan, tawadu ida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada siling kita dengan ngerti lah ida dengan jakana sedih. Ya ada siling. Entuang peke aku Nabi. Kaswan misalnya gitu. Ya pesopan timpa aku Nabi. Kan pesuruh ita, kan pepura ita. Ya ada gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang sangat rif, memiliki lemah lembut lah. Lebih-lebih dalam berdakwah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau itu tidak cepat memponis. Ya ada becat nyesetang dengan lah gitu kan. Atau marah dengan kafir, marah dengan ahli neraka. Ya ada becat betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah seorang yang memiliki sifat yang lembut. Jangankan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan jakana sedih ngerti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arak dengan badui diceritakan dalam hadis itu disebutkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab Ar-Rif, lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutang dengan badui menek pin dengan badui no dengan gunung lah, jarang dan lalu timpa Masjid Nabawi. Pedalaman gitu. Dengan pedalaman. Disebutkan dalam hadis ini bala a'rabiyun fil masjid. Suatu hari dengan badui ini dengan kampung, dengan repuk datang timpa masjid sulun-sulun menek ya pin apa jejuru no. Empinin na jejuru no. Jejurun masjid lo ini. Ya na toang. No. Jangankan dengan tertimpa musibah seperti ini, dengan menek nih. Faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Kemudian dengan sahabat-sahabat nih buat sili wah yuh. Karena menek pin masjid. Ginan nyegat dengan badui menek nenek. Lalu apa dekat Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, da'uhu. Biarkan dia menek. Lalu orang menek dulu dekat Nabi SAW. Ya ada sili. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Ambil air. Sebab lamun petuk ya jakana menek gitu kan sakit bagi ya kan. Dait lamun petuk yang gitu tercecer ai penekna.
Akhirnya Nabi SAW dengan kelemah lembutan beliau, ya, beliau tidak mencegah sahabat yang kencing ini. Akan tapi beliau menyuruh sahabat untuk mengambil air. Au zanuban min ma fa inna ma yu'istum muyassiri. Apa kata Nabi SAW setelah itu? Fa inna ma bu'istum muyassirin. Sungguhnya aku ini diutus untuk memudahkan. Aku nenek ngutus ya Allah Subhanahu wa taala mudahang manusia, ya nyulitang manusia. Nah, dekat Nabi SAW. Walam tub'asu mu'assirin. Dan aku ini diutus bukan untuk menyulitkan manusia. Ya aku ngutus untuk memponis manusia, ya aku diutus untuk menyulitkan manusia, tapi aku ini diutus untuk memudahkan manusia. Ya empokna di dalam dakwah pun juga itu harusna ya terbecat memponis, kita memudahkan bagi orang, ya terlembut-lembut kah? Ya terbecat sili, ya terbecat maran maran dengan ahli neraka. Betul. Jadi Nabi tadi diutus untuk memudahkan. Jadi lebih dominan kemudahan bagi kaum muslimin daripada kesusahan itu. Lebihan ke kemudahanmu daripada kesulitanmu. Nono tujuan Nabi tadi diutus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dia. Di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat kelemah lembutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih itu orang yang baru saja tertimpa musibah. Kemudian berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, mulazamatul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Hendaknya seorang itu senantiasa ya mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bejak langan tetepuno, obsesi dalam hidup ta adalah beramar ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Bebu langan tano tanyuruh dengan gawe bagus, malah dengan gawe lenge. Ngono, mbe pun langan ta. Piran-piran kesempatanna. Lamun tara sempat ta tepat dia, kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Nabi SAW kita ada dengan pin kubur nangis, beli engkat nangis, surunda ya bertakwa, surunda ya sabar. Faedah berikutnya, jawazu ziyaratil quburi lin nisa'i. Ini dibolehkan, ini penulis kitab Nuzhatul Muttaqin, ya, Dr. Mustafa Said Khan dan yang lain-lain, banyak penulis kitab ini mengambil istinbat hukum dari hadis yang mulia ini tentang jawazu ziyaratil quburi lin nisa. Dibolehkan bagi perempuan untuk berziarah kubur. Kanggo dengan nina ziarah kubur. Seandainya lamun yana kanggo dengan nina ziarah kubur, niscaya akan dinukilkan di sini tentang Nabi melanjutkan hadisnya mengatakan tidak boleh diziarah kubur. Lagu ya nara nukilan tene. Jadi daida dengan ziarah kubur dengan nina. Lalu kubur lagu ya ada balaya ziarah kubur. Oleh sebab itu, ya, ziarah kubur bagi perempuan dari hadis ini dibolehkan. Li'annahu law kana munkaran lanahahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya ziarah kubur itu adalah perbuatan yang haram dan mungkar, niscaya Nabi akan melarang di sini. Bala ada ya dengan nina ni seandainya lamun haram ja bagi dengan nina ziarah kubur. Ada pendukungnya juga di dalam hadis yang lain, banyak pendukungnya.
tentang kebolehan dengan nina ziarah kubur lagu pin putusan tarjija kumbe hukum nande petanta pin internet no ya nara pin internet. Tapi secara umum memang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Lagu dari hadis ini aja dibolehkan dengan nina ziarah kubur. Siti Aisyah di dalam riwayat Muslim pernah wahida beketuan timpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa ke ku baca lamun ku ziarah kubur deka? Siti Aisyah terus ngajar dah si Nabi SAW. Seandainya dilarang ziarah kubur bagi perempuan itu, niscaya Nabi SAW mengatakan ziarah kubur itu haram bagi perempuan. Tidak ada, tapi ngajar dah Siti Aisyah di dalam riwayat Muslim no doa anta ziarah kubur. Ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur itu dibolehkan bagi perempuan. Arab memang hadis di dalam riwayat Tirmizi ya yang menunjukkan bahwa ziarah kubur itu dilarang. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Di dalam hadis ini. Jadi laknat dengan nina ziarah kubur. Lalu dijelaskan lagi oleh Imam Tirmizi, qala wa fil babi an Ibnu Abbasin wa Hasan bin Tsabitin qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Begitu juga ahli hadis zaman sekarang Imam Albani namanya, beliau juga menghasankan hadis ini. Lagu terangang dah si Imam Tirmizi, beliau mengatakan wa qad ra'a ba'du ahli ilmi anna hadza qabla ay yurakhisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya para ulama berpandangan memang pernah Ida larang ziarah kubur bagi dengan nina maupun dengan mama. Falamma rakhasa, itu sebelum dibolehkan, karena ziarah kubur akan membawa kepada kesyirikan. Wahida larang ya manusia secara umum dengan nina dengan mama. Falamma rakhasa, setelah itu beliau membolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kalian kubur. Fazuruha, kan, ziarahlah kalian kubur. Nah, lafaz ini umum bagi laki-laki maupun perempuan. Apa katanya? Falamma rakhasa, ketika ziarah kubur itu dibolehkan, dakhala fi rukhsatihi, maka dibolehkan bagi orang ya, pada keruksahan atau kebolehan itu ar-rijalu wan nisa, kata Imam Tirmizi. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, umum dia lapasnya. Kebolehan ziarah itu umum lapasnya, kata Imam Tirmizi. Wa qala ba'dhum innama kuriha ziyaratul quburi lin nisa'i liqillati wa kasrati jazaihinna. Ya. Memang dimakruhkan bagi perempuan. Kenapa dia dimakruhkan? Karena dengan nina no yakna baulekna nahan lekna. Kadang-kadang kebanyakan dengan nina no yakna baulekna nahan lekna, akhirnya mengeluhlah dia. Yakna sabar, gitu kan. Nono sebabnya larang dengan nina. Lalu selama na baulekna nahan lekna, secara umum ziarah kubur itu dibolehkan bagi perempuan. Begitu juga nganter jenazah timpa kubur itu juga dibolehkan. Meskipun ini perselisihan para ulama, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah ini juga mengatakan alasan dilarang juga katanya. Tapi alasannya tidak terlalu kuat kalau kita baca di dalam syarah ini. Ya. Dan kita berpegang pada penjelasan Imam At-Tirmizi yang lebih dulu. Imam Tirmizi ahli hadis dan beliau lebih senior lah daripada Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu taala alam. Jadi secara umum ziarah kubur bagi dengan nina itu dibolehkan. Ya, selama dengan nina nenek yakna nangis, bling karena nangis atau menolak takdir Allah di kuburan tersebut. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kebolehan ziarah kubur. Kemudian faedah berikutnya, idza kana al-buka'u ma'a raf'is sauti 'ala al-qabri mahzuran anhu. Jika menangis di atas kuburan itu adalah perkara yang dilarang, yang sangat dilarang, faminal aula, maka dari lebih hebat lagi larangannya itu, annama yaf'aluhu ba'dun nasi min wada'is suwari, apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu dengan menaruh foto di kuburan, al-kubur, wa tazyiniha bil wurudi, dia menaruh kembang, menghias kuburan itu dengan kembang. Ini dilarang juga. Kemudian aja larang nenek. Karena nangis doang larang, apalagi menghias kuburan, nuluk foto itu nu. Namun dengan sebagian dengan kan tolokna foto pin atas kuburan. Aw rabata syariti qumashi aswada alaihi, atau dia menaruh pita atau tali pita. Namun kita kubur-kubur dengan sugi ja. Tolokna foto itu nu terus kembang tolokna. Ini kalau ini yang tidak boleh. Kata penulis kitab Nuzhatul Muttaqin, beliau tidak membolehkan itu, menaruh foto, menaruh kembang, menghias kuburan itu dengan kembang, kemudian menaruh pita, tali, sejenis tali. Asyaddu hazran, ini lebih dilarang lagi, karena menangis di atas kubur itu dilarang, maka menaruh foto, menghias kubur dengan bunga dan menaruh tali pita itu lebih dilarang lagi. Wala yadullu 'ala ta'assufi wal huzni 'alal mayyit, karena itu tidak menggambarkan tentang seorang yang berduka atau seorang yang bersedih atas meninggalnya orang yang dicintai. Wallahu taala a'lam. Ya. Hadis yang pertama pada kesempatan malam hari yang berbahagia. Hadis berikutnya, hadis yang ke-32, hadis 32. Mungkin harap pengusul dulu. Atau kita lanjut dulu dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Jadi parnano ya taula ribut-ributkah? Wong kita dah ya tuah ziarah kubur be ya tuah kan teributang ya dengan nina atau dengan mama ziarah kubur. Ita dong ya tuah ziarah kubur. Ya taulah saling kaken gara-gara pendapat boleh ziarah kubur atau tidak boleh ziarah kubur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi nono maksudnya adalah hadis lapazna lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu maknana lekan Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya hadis qudsi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un, dan tidaklah bagi hambaku yang beriman itu mendapat pahala yang sangat besar, idza qabattu safiyahu min ahli dunya,
apabila aku ambil orang yang dikasihinya dari penduduk dunia, summah tasabahu, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, kecuali baginya surga. Jakanku nyabut nyawa dengan paling kangenna si seorang hamba lagu sabar ya ngarpangna pahala timpa aku, ngembengku ya surga deka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jakanta mbaitin si Allah Subhanahu wa taala harus tersabar. Lebih-lebih dengan ni paling kangen ta pin dunia nene. Anak ta misalnya. Awan ta sunsulun baitin ita. Lamun ta sabar harpang ta pahala timpa Allah Subhanahu wa taala, beriman ita bahwa ahlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagus untuk kita. Ngembeng da ku ita sorga si Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa fi hadza, di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita dalilun ala fadilatis sabri, ya, tentang keutamaan sabar ala qabdis safi minad dunya, ketika kita dicabut atau diambil orang yang sangat as-safi, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat yang kita pilih untuk kita cintai dari penduduk dunia. Wa annallaha azza wa jalla, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yujazil insana idza ihtasaba, akan memberikan pahala yang sangat besar kepada seorang apabila dia mengharap pahala tersebut. Yang pok tajakan tancabutin, jakan tambitin si Allah Subhanahu wa taala, ia taharapang pahala beli tu. Ia jalan ta timpa surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ke ya ta berharap pahala aja, namun ya ta berharap pahala aja biasa, ya temu pahala. Jadi jangan tambitin si Allah Subhanahu wa taala dengan paling kangen tano harapang pahala lekan ida. Yang po udang bang kita pahala. Apa pahalana? Yujazihil jannah. Orang itu akan diberikan surga. Lamun berharap pahala lagu. Mun yang Allah taala jangan tertimpa musibah ngetoja bayanara mauna. Jadi syaratna harus harapang pahala lekan Allah Subhanahu wa ta'ala jakanta mbitin si idano. Wa fi hadzal hadisi aidan min al fawaid, dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah al isyaratu ila af'alillahi min qawlihi idza qabattu safiyah. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang bahwasanya dalam hadis ini terdapat isyarat tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlapuna perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mitinita pegawaian dekakna sakit dekakna sakit jadi ahlapu apa terjadi Allah berkehendak pegawaian da wala syakka anna Allah Subhanahu fa'alun lima yurid, bahwasanya Allah itu berbuat sesuai dengan yang dia kehendaki. Walakin yajibu alaina, akan tapi wajib bagi kita anna alama, untuk mengetahui anna fi'lallahi, bahwasanya segala perbuatan Allah itu kulluhu khairun, alapuna bagus. Dekakna cengepin pandangan tano lagu pin Allah taala aja bagus. Kumbena karena lamun Allah taala begawean ara hikmahna, ara apa bahasan tano manfaatna, ara hikmahna pin manusia. Dekakna cenge penggita tano. Oleh sebab itu ya asyarru la yunsabu syarra illallahi abadan. Oleh sebab itu ya nakanggo ta
menasabkan atau apa bahasanya, menyematkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kumbena pin pandangan teh cenge lagu pin pandangan Allah Subhanahu wa taala aja bagus. Ya. Wasyarru idza waqa'a fa inna ma yaqa'u fil maf'ulati wa la yaqa'u fil fi'li. Dan keburukan itu ya dia dikatakan sebagai keburukan ya, pada hal keburukan itu, tidak pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Famasalan idza qaddarallahu 'alal insani ma yakrahu fala syakka anna ma yakrahul insanu bin nisbati ilaihi syarran. Seperti apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi manusia itu apa yang sangat dia benci, maka tidak diragukan itu adalah hal yang sangat dibenci oleh manusia. Tapi bagi dia, lakinna syarru fi hadzal muqaddari la fi taqdirillah. Itu buruk pada hal itu, tapi tidak buruk pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh nangete ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hujan bele. Ya nawa hujan nih. Hujan bele hujan gitu. Seda tanaman tapin beruk tabaranggala. Seda tanaman tapin bangkat. Ronggo doang. Bagi kita cenge, bagi dengan lain belum tentu. Bagi dengan pin kebon ini baget na hujan bele gitu kan gitu. Buruk jagung na pin kebon ja. Lagu ita aja pin bangket seda tanam tah ngetu angkuna. Jadi Allah taala jadi ya tak egois kah. Jadi kita harus mengikuti aturan yang lebih besar. Jadi Allah mengatur secara global, secara lebih universal aturan Allah taala ya satu persatu manusia aturan iblean lah ta turut ya aturan tersendiri kan gitu. Oleh sebab itu kumbena segala keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena buruk bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala dia mengandung hikmah. Gitu ya. Ya ampun harus sabar. Ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala? Seandainya dibukakan hijab bagi manusia tentang musibah yang menimpanya, bukaang daku ita apa ke dibalik musibah ita niscaya manusia itu akan lebih cinta atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih demen ita apa jangan tetap pangda timpa ita seandainya membuka apa dibalik musibah itu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Jarina lamun ta mau musibah ngetono ta sabar dait ta harap pahala timpa Allah, dait ta berhusnuzon berprasangka bagus timpa Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlapu musibah lekan Allah Subhanahu wa taala ara hikmahna, ara manfaatna, baik itu bagi kita maupun bagi dengan lain. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Bukan kita mengikuti aturan orang per orang, tidak demikian. Jadi Allah mengatur secara universal. Wallahu taala alam. Nah, kemudian kita baca lagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, anna minal masaibil lati tanzilu bil insani hiya fiqdanu ahibbatih. Ya, bahwasanya di antara musibah yang Allah turunkan untuk manusia itu adalah dicabutnya orang yang sangat dia cintai. Diambil orang yang sangat dicintai itu. Dan mau tidak mau kita alamin doang ya nenek. Lamun ya tamatin dulu si anak taja
banaktan julu mati. Dan ini perkara yang sakit. Karena kan dunia ini kan tempatnya kita diuji. Narak tadah kita. Wajib kita dait ya nono. Lamun tay tamatin julu ke lagu si anak tanu. Mbah anak tan julu mati. Sebagai ujian timpa ita. Karena dunia ini adalah langan ujian. Nah, jadi di antara musibah yang Allah timpakan kepada manusia adalah diambilnya orang yang sangat dicintai oleh orang tersebut, oleh manusia tersebut. Faedah berikutnya, wa annal kafira mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bi 'indallahi syai' li'adamil imani. Adapun orang kafir, sebab musibah itu menimpa kaum mukminin dan menimpa orang kafir. Musibah dicabutnya orang yang sangat dicintai itu halapu manusia nih. Dengan kafir ke dengan mukmin. Lagu bedana, lamun dengan kafir ja ya narak mauna apa-apa. Li'adamil imani, karena dia tidak beriman. Dekatna sabar sehebat-hebat apapun sabar dengan kafir ja ya na mau apa-apa. Karena ya nara iman pinya. Jadi imau nenek khusus bagi dengan beriman, pahala sorga, ya. Sabar ya, mengharap pahala timpa Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan sorga, ya, tatkala dia ditimpa musibah. Faedah berikutnya, ihtisabul musibati was sabru 'alaiha alamatun min alamatin kamalil iman. Seorang yang tatkala ditimpakan musibah kepadanya, dia mengharap, dia bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah itu adalah tanda dari kesempurnaan iman. Lamun ta sabar, jangan demiti nita si Allah Subhanahu wa taala, beriman nita bahwasanya alapu apa panonowan tentuang dah si Allah Subhanahu wa taala, nenek menunjukkan bahwasanya sempurna iman ta. Wal jaza'u was-sakhatu yadullani ala dha'fil iman. Adapun berkeluh kesah, tidak sabar, ya tersabar, lamun jakat tembitin si Allah Subhanahu wa taala ya tersabar, berkeluh kesah ita, kecewa, tidak puas dengan ketetapan Allah, yadullani ala dha'fil iman. Ini menunjukkan ya tentang lemahnya keimanan seorang itu. Menunjukkan lemah iman ta. Lamun narak sabar ta jakan tembitin ita si Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, mungkin tercukupang sampai ini. Nah, tepat garing 2 menit. Mudah-mudahan apa sampai yang tanya bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin harap ibu ketuan.